wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang Prof. Dr. Ismail, spesialis ortopedi konsultan. Selamat siang Dr. Stanu. Hari ini kita sebagai bagian daripada acara pengabdian masyarakat dari program studi SP2, kita akan melaksanakan sebuah semacam seminar awam yang ringan saja dengan target masyarakat awam mengenai osteoartritis pada lutut. Izin pada hari ini kita mulai dan silakan kepada Prof, kami persilakan untuk pembukaan Prof. Terima kasih Prof. Oke, saya dulu ya, Dr. Ivan. Siap, Prof. Siap, Ya, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kali ini kita akan membahas mengenai osteoartritis pada lutut, atau nama lainnya adalah pengapuran sendi. Jadi pengapuran sendi lutut itu nama awamnya atau nama medisnya adalah osteoartritis, yang mana ini salah satu bentuk dari penyakit degeneratif. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang dimaksud dengan degeneratif? Disebutkan nanyanya kan, oh degeneratif itu apa sama dengan penuaan? Kan kadang-kadang orang menyebutnya penyakit ini penyakit tua, ya sudah tua, jadi makanya OA gitu. Nah itu tidak selalu sama antara penuaan sama degeneratif. Intinya adalah degeneratif itu adalah proses penuaan yang lebih cepat dan lebih hebat dari usianya. Jadi misalkan ibaratnya usia kronologisnya 50 tahun, di KTP-nya, umur KTP-nya 50 tahun, tapi dengkulnya 60 tahun. Nah, itu. Dan manifestasinya lebih berat. Nah, itu yang disebut dengan degeneratif. Nah, osteoartritis ini adalah penyakit ini lifestyle disease. Jadi penyakit gaya hidup. Intinya adalah penyakit gaya hidup. Jadi bagaimana kita kemampuan memodifikasi gaya hidup. Jadi bukan hanya jawabannya operasi, malah operasi hanya sebagian kecil saja. Untuk indikasi-indikasi tertentu aja. Nanti akan tentunya Dr. Stanu akan menerangkan. Kemudian tapi intinya adalah mulai pengobatannya secara komprehensif, mulai yang non farmakologis, ya kan, seperti penurunan berat badan, menguatkan otot, ya kan. Kemudian farmakologis dengan obat-obatan, sampai akhirnya sebagian kecil itu adalah pembedahan. Yang mana pembedahan untuk apa? Untuk yang sudah ada deformitas, bengkok misalkan, varus atau valgus, yang mana itu tentunya tidak bisa lagi ditanganin kalau tidak dikoreksi. Nah, demikian. Nanti selanjutnya silakan Dr. Stanu akan menerangkan mengenai osteoartritis sebagai bagian dari kegiatan pengabdian masyarakat dari SP2 ortopedi, khususnya peminatan panggul dan lutut. Silakan. Terima kasih. Siap. Terima kasih banyak Prof atas kata sambutannya, pembukaan. Dan ini menarik sekali tadi dari Prof Ismail tuh mengungkapkan ini adalah sebuah penyakit gaya hidup. Wah, ini istilah yang mungkin saya dengar ini baru nih Prof. Memang ini cukup bagus juga nanti untuk kita sebagai para peserta SP2 ini nanti buat dalam edukasi bahwa inilah sebuah penyakit gaya hidup, yaitu salah satu poin yang menarik ya Prof. Jadi agar tidak kita lebih lama lagi menghabiskan waktu, kita mulai dari Dr. Stanu untuk penjelasan mungkin kepada masyarakat awam mengenai apa itu sebenarnya osteoartritis. Dan mungkin ini kita supaya lebih santai, mungkin kita seperti tanya jawab saja mungkin ya Dr. Stanu, dan bila mungkin nanti dari audiens kita ada yang mau memberikan pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom komentar, nanti bisa kita langsung jawab atau nanti setelah beberapa penjelasan. Silakan Dr. Stanu, mungkin kita mulai. Sebenarnya apa sih itu osteoartritis lutut ya? Kan orang kan taunya pengapuran gitu kan. Apa sebenarnya dari lutut itu tiba-tiba muncul kapur atau gimana tuh, Dr. Stanu? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Dr. Ivan. Sebelum kita mulai kita harus mengenal dulu apa itu osteoartritis. Ya, osteoartritis atau bahasa medisnya merupakan suatu peradangan sendi atau dengan nama awam adalah suatu pengapuran
seperti yang dibilang Prof, ini adalah suatu penyakit degeneratif akibat wear and tear dari suatu tulang rawan pada sendi. Kemudian yang ditandai dengan adanya suatu peradangan dan juga kerusakan dari tulang rawan. Osteoartritis itu merupakan masalah tersering kelainan pada sendi dan merupakan penyebab terbesar keterbatasan dari suatu masyarakat. Seperti itu, Dr. Rifan, mungkin. Ya. Jadi ini sebenarnya poin pentingnya tuh ini salah satu proses ini ya, wear and tear ya. Berarti kalau kita pakainya juga berlebihan dengan tidak tepat, mungkin ya akhirnya bisa cepat mempercepat terjadinya kerusakan gitu ya. Jadi yang tadi seperti dibilang Prof ya mungkin ya, umur yang KTP-nya 50, Jadi, lututnya 60. istilah awamnya mungkin Nah, jadi kalau aus. siap. Jadi kalau misalnya terus satu lagi kan yang banyak awam itu tahunya itu kan ada juga selain osteoartritis yang tahu awam telah osteoporosis gitu. Sebenarnya kira-kira apakah ini dua istilah yang sama? Apakah selalu bersamaan atau malah memperberat mungkin kalau misalnya berdua-duanya ada gitu? Mohon arahannya nih. Ya, Dr. Rifan, ya ini memang pertanyaan cukup sering diucapkan sama pasien dan juga cukup sering pasien salah mengerti tentang osteoporosis dan osteoartritis. Karena dari pengucapan memang kedua nama penyakit ini sangatlah mirip, tapi sebenarnya berbeda. Ya, dari osteoartritis dari katanya itu adalah suatu peradangan dari sendi, sedangkan osteoporosis itu kelainan penurunan massa dari tulang. Jadi dua hal yang berbeda. Satu penyakitnya di sendi, sedangkan lagi satu adalah penyakitnya di tulang itu sendiri. Memang kedua penyakit ini faktor resikonya adalah pada wanita, terutama yang usianya di atas 50 tahun. Dan gejalanya memang mirip. Ya, di mana pada osteoartritis itu gejalanya nyeri, ya. Osteoporosis juga kadang-kadang bisa menyebabkan nyeri, cuma tempatnya yang berbeda. Begitu, Dr. Ivan? Ya, tapi yang jelas sih dua-duanya ke ortopedi berarti ya. Ya, dua-duanya bisa ke ortopedi, bisa juga ke divisi lain juga bisa. Ya. Jadi kalau misalnya osteoartritis tadi itu kira-kira mungkin Dokter Sanu bisa jelasin nggak kira-kira kalau yang lebih ke osteoartritis itu gejalanya tuh seperti apa tuh? Ya, memang gejala osteoartritis itu paling sering dikeluhkan dari pasien adalah nyeri. Ya, jadi tipe nyerinya itu adalah deep aching atau nyeri yang terasa dalam, ya, yang mungkin lebih ininya cenut-cenut mungkin ya, di mana nyerinya itu diperberat bila saat aktivitas. Kemudian gejala kedua yang cukup sering dikeluhkan dari pasien adalah kaku dari sendi, di mana kekakuan terjadi biasanya sebelum dilakukan aktivitas, atau kita biasanya ngomongnya itu morning stiffness, di mana kakunya ini hanya bertahan tidak lebih dari 30 menit. Kemudian bila dipakai aktivitas, kekakuan itu kemudian akan menghilang gitu. Kemudian yang ketiga, keluhan cukup sering yang ketiga kita ini adalah, yang dikeluhkan pasien adalah lututnya berbunyi. Jadi sehingga saat dia bergerak dari duduk ke berdiri atau sebaliknya dari berdiri ke duduk, itu biasanya disertai dengan suatu bunyi. Kemudian yang lain adalah pengurangan gerakan sendi, atau ya kita istilahnya kaku juga, tapi ini beda ya. Jadi gerakan sendinya berkurang, di mana biasanya keluhan awalnya itu yang paling sering itu adalah dia menekuknya yang kurang bagus, atau pasien yang awalnya bisa bersimpuh atau jongkok, kemudian bila derajatnya semakin meningkat, pasien akan mengeluh terjadi kesusahan dalam menekuk lututnya, atau berkurang range of movement-nya dari pasien. Kemudian gejala yang lain itu adalah pembengkakan dari sendi. Jadi sendinya bengkak, nyeri, dan kadang panas. Bila fase akhir itu, atau bila penyakitnya lebih parah, mungkin akan disertai dengan deformitas, atau kita bisa bilang itu kelainan bentuk dari kakinya.
Kalau orang awam mungkin bilang bentuknya jadi huruf O atau mungkin menjadi huruf X. Hmm. Iya, Jadi seperti itu Dr. Rifan. siap. Jadi sebenarnya banyak sekali ya gejala Ya, daripada osteoartritis ini ya. Dari yang ringan, cuman pagi-pagi kaku-kaku doang gitu. Ternyata tuh itu sudah termasuk kecurigaan terhadap ini ya osteoartritis ya. Sampai yang akhirnya udah cukup jelas dengan bentuk lutut yang sudah berubah bentuk ya. Itu sudah sangat jelas ya gitu. Tapi kira-kira nih iya. kira-kira nih siapa aja sebenarnya nih yang tadi kan sempat dikatakan ya bahwa kalau yang osteoporosis tadi yang perempuan menopause. Nah, kalau misalnya osteoartritis ini sendiri kira-kira siapa yang paling resiko nih terkena penyakit osteoartritis ini? Ya, jadi osteoartritis seperti penjelasan tadi, di mana ini adalah suatu penyakit degeneratif yang orang yang berisiko adalah orang yang usia di atas 50 tahun. Nah, tapi pada wanita itu kejadiannya lebih tinggi daripada laki-laki, di mana angka kejadiannya mungkin sekitar 1,7 berbanding 1. Kemudian yang kedua adalah orang yang dengan berat badan berlebih, atau kita bisa bilang obesitas atau overweight. Kemudian orang yang ketiga adalah orang dengan suatu penyakit sistemik, misalnya orang dengan menderita asam urat. Nah, itu dia bisa berisiko tinggi untuk terkena suatu osteoartritis. Orang yang mempunyai suatu penyakit autoimun, atau mungkin kita sering, kalau di istilah kita, rheumatoid arthritis. Ya, jadi penyakit imun yang karena terjadi suatu rheumatoid. Kemudian orang dengan pekerjaannya atau kesehariannya, atau seperti yang Prof bilang itu lifestyle-nya itu membebani lutut. Misalnya orang yang dengan aktivitas berat, mengangkat beban berat, kemudian suatu aktivitas yang beban lutut yang meningkat seperti naik turun tangga, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berisiko adalah orang yang pernah cedera, terutama pada lututnya. Ya, jadi pernah cedera berat atau suatu pernah patah, kemudian dilakukan tindakan pemasangan gip atau pemasangan implan, atau mungkin orang yang cedera olahraga, biasanya cedera suatu bantalan sendinya yang tidak mendapatkan terapi dengan baik. Demikian, Dr. Ivan. Siap. Berarti memang sebenarnya lutut ini tergantung bagaimana cara kita ngerawat lutut kita berarti ya. Kalau Ya, misalnya benar. kita ngerawat lutut kita ya bisa lama kita pakai gitu. Tapi kalau misalnya kita ya kayak tadi misalnya memang semangat kita olahraga tapi tidak memperhatikan apa namanya beban gitu ya bisa cedera juga berarti ya. Karena Ya, setahu benar. juga ya bahkan yang weightlifting berat aja tuh yang banyak tua-tuanya tuh lututnya pada osteoartritis ya. Nah, tapi kira-kira kalau misalnya dari osteoartritis ini kan pasti kan banyak juga tuh pasien yang bertanya tuh. Tapi kira-kira sebenarnya penyebabnya apa sih? Apakah semua orang osteoartritis apa ada faktor lain gitu? Seperti itu. Ya, jadi secara garis besar kita golongkan penyebab osteoartritis itu menjadi dua bagian ya. Jadi yang pertama kita bisa bilang itu suatu penyebab primer, di mana penyebab utamanya adalah karena wear and tear, karena ya atau bahasa awamnya karena aus dipakai. Kemudian yang kedua karena beban atau berat badan yang berlebih pada beban yang berlebih pada lutut. Kemudian yang ketiga adalah suatu keturunan ya, jadi genetik yang dijelaskan Prof tadi. Misalnya ada orang yang usianya 50 tahun tetapi kualitas sendinya dia di usia 60 atau bahkan mungkin 70 tahun. Jadi secara genetik atau keturunan, jadi keluarganya itu mempunyai suatu kecenderungan untuk mengalami osteoartritis lebih awal. Kemudian penyebab yang kedua adalah penyebabnya adalah sekunder, di luar penyebab, di mana penyebab sekunder itu adalah karena suatu penyakit sistemik, seperti tadi saya jelaskan itu asam urat, di mana asam urat itu nanti akan menumpuk di sendi sehingga dia akan mengganggu nutrisi dari sendi dan bisa menyebabkan suatu peradangan, sehingga dia juga bisa menyebabkan osteoartritis yang lebih awal dari seharusnya.
Kemudian yang kedua adalah trauma. Misalnya kita pernah cedera, yang dimana cederanya itu bisa di daerah sendi ya. Jadi cedera di daerah sendi atau cedera di luar daerah sendi. Nah, jadi misalnya cedera apa? Nah, misalnya kalau di dalam sendi bila terkena suatu struktur-struktur pada sendi itu. Misalnya suatu patah yang menyebabkan yang dia sampai ke sendi, kemudian bantalan sendi yang rusak, atau bahkan mungkin tulang rawannya itu bisa terlepas. Nah, biasanya sering terjadi pada usia muda, olahraga, ataupun kecelakaan sepeda motor. Yang di luar sendi, biasanya terjadi misalnya patah di luar sendi, yang dimana itu menyebabkan perubahan bentuk. Jadi sehingga saat mungkin tidak mendapatkan penanganan dengan baik dan benar, sehingga kakinya berubah bentuk menjadi misalnya deformitas, jadi lengkung kakinya, sehingga kakinya menjadi lebih pendek dan juga sendinya akan berubah. Jadi weight bearing atau beban yang kita terima pada sendi tidak menjadi normal, sehingga mempercepat pausan dari itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga yang cukup jarang tapi pernah kita temukan adalah suatu infeksi. Jadi bila lutut terkena infeksi, nah itu ditandai dengan pembengkakan, nyeri hebat, ya, nyeri yang tiba-tiba, pembengkakan yang tiba-tiba, kemudian bisa sampai keluar nanah, demikian sampai membuat demam. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan terhadap tulang rawan itu, sehingga bisa menyebabkan osteoartritis lebih awal. Jadi sebenarnya cukup banyak ya Iya. faktor yang bisa menyebabkan menjadi osteoartritis ini ya. Jadi memang kita tuh seharusnya kalau kita peduli terhadap lutut kita, memang kita harus tahu apakah kita punya faktor resiko ya, apakah kegiatan-kegiatan kita tuh malah bisa dapat menimbulkan si osteoartritis yang menjadi lebih dini nih ya. Tadi kita sudah banyak ngomong nih, tapi kira-kira kalau misalnya untuk penegakannya, untuk ini osteoartritis nih, itu kira-kira apa yang harus kita lakukan pemeriksaannya gitu, Dok? Ya, jadi memang sebenarnya penegakan diagnosa dari osteoartritis itu sudah sebagian besar bisa kita tegakkan dari klinis ya. Jadi klinis itu adalah saat pasien datang, jadi kita hanya dari dia menceritakan bagaimana keluhannya, sifat nyerinya, kapan munculnya, kemudian kita padukan dengan pemeriksaan klinis. Jadi hampir bagian besar bisa kita tentukan di dalam klinik. Tetapi lain itu adalah cara mungkin orang tahu itu dari radiologi ya. Jadi waktu pemeriksaan radiologi, X-ray atau ronsen, di mana kita periksa, kita foto X-ray suatu sendi, ya nanti dia akan memunculkan gambaran tulang, ya, di mana sendinya tidak terlihat pada X-ray. Nah, di situ ada tanda-tanda yang bisa kita curigai terjadinya suatu osteoartritis seperti itu. Nah, untuk lab untuk saat ini belum ada ya uji laboratorium yang bisa menentukan itu untuk menegakkan suatu diagnosa osteoartritis. Jadi sebenarnya dari pemeriksaan klinis dan X-ray sudah cukup. Demikian. Siap. Kalau sekarang tuh kan masyarakat itu netizen ini kan lumayan ini ya, lumayan banyak informasi gitu di luar tuh. Salah satunya itu saya juga pernah tuh pasien saya tuh nanya, saya minta X-ray tapi nanya, kira-kira perlu di MRI nggak gitu, Dok? Dia bilang, Ya. Kalau menurut dokter sendiri gimana, Dok? Ya, memang MRI itu adalah suatu perkembangan teknologi ya. Jadi itu pemeriksaan yang lebih canggih, di mana kita pakai resonansi magnetic field yang bisa menggambarkan secara lebih jelas ya sendi itu. Jadi untuk penegakan diagnosa memang MRI itu bagus ya. Jadi kita bisa lebih detail melihat suatu kerusakan yang terjadi di dalam itu, atau bahkan kita bisa
bahkan mungkin kita bisa melihat kelainan di luar sendi, karena osteoartritis itu tidak hanya di dalam sendi, tapi kadang-kadang juga di periartikuler atau penyebab nyerinya itu adalah di luar sendi. Tetapi MRI itu sendiri itu sangat mahal ya, jadi Betul. antara kalau kita timbang-timbang apakah perlu atau tidak, jadi dari saya sebagai dokter mungkin tidak perlu ya untuk mendiagnosa, tapi kalau kita mau nanti suatu saat mau mencari sesuatu dari suatu penyakit itu, mungkin kita akan perlu MRI, tapi hanya untuk mendiagnosa awal sepertinya tidak perlu. Demikian. Nah ini nih menarik nih, karena banyak banget tuh sekarang tuh masyarakat itu banyak informasi ya, jadi takutnya mikirnya tuh kita tidak meriksa full gitu, padahal sebenarnya itu tergantung kebutuhan daripada dokter ortopedinya yang menilai ya, apakah ini perlu atau tidak ya gitu ya. Kalau dari osteoartritis ini kira-kira apa saja kira-kira pengobatan yang dapat dilakukan terhadap pasien osteoartritis? Ya, jadi saya jelaskan dulu untuk tujuan pengobatan pada osteoartritis. Ya, tujuan pengobatan pada osteoartritis adalah satu, mengurangi atau mengendalikan keluhan. Kemudian yang kedua adalah menjaga atau mengurangi kerusakan yang terjadi pada tulang rawan itu sendiri. Jadi untuk keluhan nyeri, kaku itu yang paling awal kita bisa berikan kepada pasien, karena ini masalah yang kompleks ya, cukup sering, dan seperti yang saya bilang di awal, masalah ini bisa merupakan penyebab utama keterbatasan dari suatu masyarakat ya. Jadi yang pertama harus yang tahu itu adalah pemahaman sendiri ya, jadi edukasi. Nah, itu salah satu pengobatan ya. Jadi menurut saya metode pengobatan itu adalah edukasi ya. Jadi pasien harus ngerti dan paham apa itu osteoartritis ya. Kemudian baru kita mulai masuk ke dalam pengobatannya ya. Jadi untuk anti nyeri itu, obat anti nyeri over the counter itu bisa untuk pasien ya, sangat membantu, misalnya golongan paracetamol, ibuprofen, atau asam mefenamat yang mungkin bisa dibeli di apotek tanpa suatu resep. Nah, kemudian NSAID atau non-steroid anti-inflammation drug yang dalam bentuk topikal, nah itu juga bisa ya. Misalnya suatu obat gel atau obat krim yang mengandung anti-inflamasi itu juga kita bisa pakai. Ya, bahkan kompres dingin pun bisa ya. Jadi kompres dingin atau kompres hangat. Nah, biasanya sih kompres dingin kalau dia lagi sedang nyeri, atau kompres hangat dia sedang kaku. Kemudian pengobatan kedua adalah itu latihan fisik ya, jadi atau fisioterapi, penguatan otot, atau okupasi, latihan okupasi. Kemudian yang ya cukup mungkin kalau pada pasien sering mungkin atau pernah mungkin ya, itu dalam bentuk injeksi ya. Jadi kita suntikan suatu obat antiinflamasi ke dalam sendi, dan atau suatu nutrisi ya yang mengandung hyaluronic acid itu juga bisa. Nah, jadi bila misalnya itu tidak bisa atau derajat sudah parah, baru nanti ada pilihan operasi. Dari operasi sendiri katanya bila dia masih derajat 3 atau kerusakan sendinya hanya parah pada satu kompartemen, itu ada pilihan kita bilangnya osteotomi atau HTO atau suatu perubahan ya, modifikasi bentuk kaki ya, bentuk tulang, sehingga nanti dia merubah gaya atau daya yang turun ke sendi. Nah, cukup sering yang mungkin banyak masyarakat dengar itu adalah suatu pergantian sendi ya, atau kita bilang total knee replacement, pergantian sendi atau pergantian permukaan sendi. Nah, itu adalah salah satu pilihan terapi ya, biasanya pada end stage, jadi pada stage yang sudah parah, kemudian konservatif juga tidak
tidak memberikan hasil yang baik dan juga memberikan keterbatasan yang sangat kepada pasien. Jadi mungkin kita bisa tawarkan satu pilihan operasi. Nah, yang lain pada pasien yang lebih muda, bila terjadi osteoartritis, kita mungkin bisa memberikan salah satu pilihan, ya salah satu operasi di mana kita bisa melakukan fusi, ya fusi atau penyambungan. Jadi sendinya dimatikan, ya. Jadi sendinya dimatikan dengan tujuan untuk mengendalikan nyerinya tersebut dan memberikan pasien kesempatan untuk beraktivitas. Ya, dokter. Siap. Berarti sebenarnya banyak sekali tuh ya osteoartritis ini, yang penting adalah kita bagaimana manajemen nyerinya ya. Supaya pasien bisa nyaman, karena pasien osteoartritis itu kita harus motivasi untuk tetap beraktivitas ya. Jangan sampai gara-gara osteoartritis malah jadi nggak mau aktivitas, lututnya akhirnya semakin kaku ya, Jadi semakin rusak jadi. Ya, paling dari semua adalah edukasi menurut saya. Jadi pemahaman, karena ini suatu penyakit degeneratif dengan edukasi adalah atau pemahaman dari pasien itu terhadap penyakit ini, itulah yang poin utama yang paling penting dari Pak. Halo, Dokter Stanu. Iya, Prof. Jadi memang ini itu ada Prof, yang bertanya. ya? Oh, siap, Ada yang Prof. bertanya. Sebentar, Prof. Saya lihat dulu, Prof. Pertanyaannya. Mohon izin, mungkin yang bertanya bisa dituliskan kembali nih. Belum terlihat ya? Nah itu. Disuntik 6 kali di lutut kanan dan 7 kali di lutut kiri. Anjuran dokter untuk operasi pergantian sendi lutut. Oh iya. Oh iya ini Prof. Iya ini. Ada pertanyaan nih Dokter Stanu. 2 bulan lebih lukanya belum. Terus keluar nanah. Nah ini berarti infeksi dong ini. Kan? Iya Prof. Iya. Jadi itu harus di. Dari igun. Iya Prof. Suaranya dokter Stanunya lagi nggak, hubungannya kurang ini koneksinya. Siap Prof. Mungkin ini kita mumpung ada pertanyaan Prof ya. Jadi ternyata tuh ya. Sudah disuntik 6 kali dan sudah disuntik juga, akhirnya dioperasi. Ya. Setelah dilakukan operasi ternyata 2 bulan lukanya belum sembuh, terus mengeluarkan nanah. Berarti ini sebenarnya sudah termasuk dapat bisa kita katakan dengan luka yang mengeluarkan nanah sebuah sinus. Berarti ini lumayan bisa sudah jelas kita ini sebuah PGI mungkin ya Prof ya, sebuah prosthetic joint infection. Ya, kalau saya coba jawab itu karena Dokter Stanu hubungannya kurang bagus gitu kan koneksinya. Jadi kita harus tentukan itu. Kita tanganin dulu ini apakah infeksi, dan kalau infeksi kumannya apa. Nah, kumannya apa? Apakah ini yang kumannya itu termasuk difficult to treat ya, termasuk jenis kuman yang difficult to treat apa tidak, yang terhadap sensitivitas terhadap ciprofloxacin dan antibiotik yang lain itu ada apa enggak. Kalau misalkan resisten, berarti itu haruslah dilakukan ini ya, debridement spacer ya, two stage surgery 2 tahap. Jadi dikasih spacer antibiotik, diberikan antibiotik IV, dilanjutkan dengan oral. Nah, setelah 6 minggu ya, kemudian 6 minggu kemudian drug holiday ya, libur tanpa antibiotik, stabil marker infeksinya, baru dilakukan ini penggantian sendi lutut. Nah, non difficult to treat masih ada tempatnya dicoba dengan DAIR ya. DAIR itu artinya di debridement dengan implannya dipertahankan. Dipertahankan. Ya. Dan tentunya tetap juga mendapatkan
pencucian, selain pencucian ada antibiotika, dan jangan lupa adalah suportif. Dan juga jangan lupa underlying disease-nya yang menjadi pintu masuk port the entry dari infeksinya itu juga harus dihilangkan. Yaitu seperti dari gigi ya, mungkin gigi yang berlubang, yang gangren, nah itu harus dicabut, bersihkan. Infeksi saluran kemih apa ada enggak keputihan misalkan. Kalau perempuan, kalau laki-laki mungkin infeksi saluran kemih saja. Kalau ada maka juga harus ditanganin. Gitu. Itu. Siap. Berarti memang sebetulnya kan kalau infeksi itu adalah sebuah resiko daripada operasi ya. Dan memang walaupun sudah terjadi PGI, sebenarnya kasus seperti ini juga bukan kasus yang jarang kita terima kalau di rumah sakit rujukan ya Prof ya. Sudah sering kita tangani dan alhamdulillah kalau kita lihat dari hasil-hasil operasi Prof, alhamdulillah hasilnya banyak yang baik. Jadi mungkin buat yang bertanya tadi mungkin agak jangan sampai patah semangat bahwa masih bisa harus tetap berjuang karena ya itu memang kalau penyakit ya kita harus berusaha sebaik mungkin seperti itu. Ini Dokter Stanu sudah kembali lagi nih Prof. Ya, silakan itu ada pertanyaan lain tuh. Nah, ya. Izin Dokter Stanu, ini ada pertanyaan. Pertanyaannya adalah lutut kakak saya sakit ketika sujud atau rukuk dalam sholat. Kira-kira apakah ini sudah termasuk sakit osteoartritis dan solusinya bagaimana kira-kira? Ya, jadi seperti dijelaskan tadi, gejala awal adalah nyeri dan keterbatasan atau kekakuan. Jadi dari dari keluhannya nyeri saat sujud, kakaknya berarti mungkin sudah usia ya, mungkin sudah di atas 40 atau 50. Mungkin saja suatu tanda awal mengalami suatu osteoartritis, sehingga mungkin seperti tadi pencegahan awal itu bisa dilakukan dengan cara ya latihan penguatan sendi atau penguatan otot sekitar sendi dan menjaga berat badan tentunya. Ya, kalau misalnya overweight mungkin dengan cara diet menurunkan untuk menjadi atau target ke berat badan ideal. Gitu. Kemudian yang ketiga ya adalah menghindari aktivitas berat dan tentu saja bila nyerinya masih, itu mungkin bisa diawali dengan meminum suatu antiinflamasi yang mungkin bisa dibeli di apotek terdekat tanpa resep dokter seperti paracetamol atau mungkin ibuprofen. Jadi bisa dilihat. Nah, bila misalnya itu tidak membantu, mungkin bisa ke dokter ya. Jadi bisa ke ortopedi terdekat di dekat rumah. Demikian, Dr. Ivan. Ya, ini tadi ada juga pertanyaan, sebenarnya tadi jawaban Dr. Stanu sudah menjawab juga nih, karena ada yang bertanya bagaimana cara merawat lutut mumpung usia di bawah 40 tahun, apakah ada tipsnya? Tadi ya, seperti yang dijelaskan Dr. Stanu ya, yang penting tuh jaga berat badan, tetap beraktivitas normal, jangan berlebihan juga. Dan kalau misalnya ada keluhan yang mungkin cukup jelas, ya dikonsultasikan kepada dokter ortopedi agar jangan nanti menjadi progres yang ternyata jauh. Jadi misalnya ada merasa, kok kaki saya agak bengkok ya, atau misalnya saya pernah operasi tapi ada keluhan gitu, itu jangan ragu untuk ke dokter ortopedi untuk kontrol kembali, untuk melihat perkembangan daripada lututnya. Nah, ini kebetulan nih salah satu juga topik ya, kalau kita sebagai peserta SP2 itu memang ada juga dalam mata kuliah dasarnya itu mengenai genetika, dan sempat dikatakan itu ada istilah nutrinogenomic seperti itu ya. Jadi kira-kira itu seperti mungkin istilahnya you are what you eat. Nah, kira-kira menurut Dokter Stanu apa makanan apa yang harus dihindari dan apa yang baik untuk lutut seperti itu? Gimana dokter? Iya, ini cukup sering ya dari pasien ya. Jadi itu mungkin hampir semua pasien nanti di ujung dari suatu mereka diskusi penyakitnya, pasti mereka akan menanyakan makanan apa yang harus saya hindari. Nah, seperti itu ya. Jadi memang pada
OA itu lebih baik lebih ke pemahaman ya. Jadi berat badan itu harus dijaga ya, sehingga tidak berlebih berat badannya. Mungkin karbohidrat bisa dikurangi seperti itu. Tapi memang ada beberapa makanan yang memicu ya, atau bila seseorang mengalami osteoartritis, bila dia memakan makanan itu akan menyebabkan inflamasinya atau mungkin keluhnya bertambah. Nah, contohnya adalah itu terong, kemudian tomat, kentang, paprika, dan kopi. Ya, dimana makanan itu mengandung saponin yang dia dapat merangsang atau osteophyte, ya, sehingga bisa menyebabkan lebih nyeri. Seperti itu, Dr. Rifan. Ya, oh ini ada pertanyaan lagi nih, cukup menarik juga nih. Bertanya apakah ada tempat untuk debridement per arthroskopi. Wah, ini berarti ini cukup, yang bertanya ini mungkin jangan-jangan orang medis juga ini. Ya, dan kemudian apakah ada indikasi, nah ini mungkin yang lebih, masyarakat lebih banyak bertanya mungkin ya, kira-kira apakah ada indikasi yang suntik stem cell pada pengapuran lutut nih, pada OA, bagaimana? Mungkin Prof mungkin mau komentar lebih dulu Prof untuk stem cell untuk OA, Prof? Oh ya, ya. Jadi memang itu suatu pendekatan. Jadi intinya kan patogenesisnya dari OA itu adalah dua intinya, yaitu matrix degradation-nya meningkat, matrix sintesisnya menurun, ya gitu. Jadi kan intinya tadi Dokter Stanu di pertanyaannya ada obat yang menunjang matrix degradation, yaitu seperti yang mengandung saponin dan solanin itu, seperti terong, kentang, tomat, merica, paprika, kopi, dan harusnya kita meningkatkan ya matrix sintesis, ya kan? Jadi kalau di tulang itu, tulang rawan, itu kan selnya adalah kondrosit, matriksnya itu proteoglikan, agregan, dan sebagainya. Jadi kita ingin meningkatkan matriks sintesisnya. Nah ini stem cell itu diharapkan ya, dalam memang belum established, mempunyai potensi untuk kondrositnya, kan dikasih stem cell kan, stem cellnya menjadi kondrosit, dia merangsang ini matriks sintesis. Yaitu matriks sintesisnya meningkat. Jadi kan penyebab dasarnya kan tulang rawannya menipis. Kalau tulang rawan menipis, terus akhirnya tubuh kita bereaksi tuh, membentuk osteofit. Jadi osteofit itu adalah yang disebut dengan pengapuran itu. Makanya kaku pagi harinya. Karena apa? Kalau nggak kaku, dia kontaknya akan semakin berat antara tulang sama tulang. Kan tulang rawan fungsinya sebagai shock absorber. Jadi sebetulnya osteofit itu adalah mekanisme perlindungan diri dari underlying disease-nya adalah cartilage yang atau tulang rawan yang menipis tadi. Nah, kemudian juga ada sinovitis ya, biasanya pada OA kan ada sinovitis, radang sinovium, yang mana dia memproduksi cairan sendi. Karena kalau semakin kering, krepitasi, maka itu semakin sakit dia. Makanya cairannya dibanyakin sama dia dengan cara sinovitis. Cuma kalau kebanyakan juga sakit, makanya biasanya sering diberikan aspirasi, kemudian dikasih steroid. Memang steroid dalam jangka pendek tapi, dan tidak boleh lebih dari 3 kali ya dalam setahun itu. Kalau terus-terusan lebih dari 3 kali, mungkin sinovitisnya hilang tapi dia merusak lebih lanjut, dan juga kalau dilakukan suatu tindakan itu akan meningkatkan terjadinya infeksi, risiko infeksi. Nah, oleh karena itu stem cell ini punya potensi menghilangkan penyebab dasarnya, yaitu meregenerasi dari tulang rawannya gitu. Jadi dia dengan diberikan kalau berhasil, tapi sejauh ini itu tentunya untuk yang derajat yang ringan sedang. Kalau yang sudah berat, yang sudah ada deformitas seperti varus, valgus, ya tentunya tidak ada tempatnya, karena mungkin hanya untuk sebagai anti-inflamasi saja atau sebagai mengurangi rasa sakit saja, tetapi tidak bisa mengkoreksi suatu deformitasnya. Ya, deformitasnya kan harusnya kita ingin simetris tuh antara medial dan lateral, ya gitu. Ya makanya kalau grade 3 dikombinasi dengan tibial osteotomy. Kalau grade 4 sudah semuanya ya harus pengganti ya, total knee replacement. Jadi sampai sekarang masih itu.
Tapi nggak tahu kalau di futures, misalkan ada penemuan, disuntik langsung lurus kembali, ya itu tebel lurus kembali, ya itu bagus. Tapi sampai sekarang itu belum. Ya, gitu. Siap. Tapi kalau Siap. untuk artroskopi tadi ya, artroskopi itu memang suatu placebo surgery, disebutnya placebo surgery, tetapi ada tempatnya untuk dua hal. Untuk yang ada loose bodinya, ya, untuk ngambil loose bodinya, karena kalau loose body kan suatu benda asing, maka sakit kan. Atau yang meniskus yang torn, degenerative torn, yang simptomatik dan tidak berhasil diobatin dengan cara konservatif. Ya, diberikan obat, dikasih injeksi, dan pada usia muda atau parubaya. Kalau yang tua, terus kemudian apalagi tornya itu di daerah tengah, itu tidak ada manfaatnya. Berarti sebenarnya jadi ada yang halalnya, tapi kebanyakan haram, tapi ada yang halal, yang itu ada dua itu. berarti sangat tergantung selective indication-nya, Prof ya. Jadi Ya, jadi nggak sembarangan, nggak semuanya di artroskopi semua. Kalau artroskopi semua, itu kan disebutnya placebo surgery. Siap, Prof. Terima kasih banyak atas ilmunya, Prof. Ya. Itu selain awam, mungkin juga kita sebagai dokter spesialis juga ilmu yang luar biasa nih dari Prof. Izin kita lanjutkan lagi, Prof. Iya. Siap. Tapi sudah, waktunya udah masih ini. Oh iya, waktunya sudah udah habis ya, Prof. 30 menit. Ternyata kita sudah lewat ini. Ternyata cukup banyak yang nanti yang bagian yang kedua kan ada, ini sudah nunggu ini kayaknya yang bagian kedua. Oh, iya. Dokter Andrinya sudah ada. Oh siap, Prof. Baik, Prof. Jadi mungkin kalau begitu saya cukupkan aja, Prof. Jadi kesimpulannya bahwa memang osteoartritis ini adalah penyakit yang lumrah, banyak, dan jangan takut untuk berobat kepada dokter ortopedi karena ada banyak cara untuk mengatasinya. Tadi dari yang simple sekali hingga yang paling kompleks tadi yang sudah seperti Prof. Ismail jabarkan. Mungkin sekian dari SP2 Keminatan Panggul dan Lutut. Saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.